Di pedalaman hutan Kalimantan yang luas, terdapat sebuah desa suku Dayak Kenya. Hiduplah seorang gadis cantik yang dikenal sebagai Putri Tunggal. Putri ini merupakan satu-satunya anak dari seorang kepala suku yang bijaksana dan dihormati. Putri Tunggal dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebaikan hatinya. Ia sering menghabiskan waktu di tepi sungai, menjaga lingkungan sekitarnya, dan merawat hewan-hewan yang ada di sana. Sungai tersebut dianggap sakral oleh masyarakat desa karena dipercaya menjadi sumber kehidupan yang diberikan oleh roh leluhur. Hingga pada suatu hari saat dia di tepi sungai, tiba-tiba dia mendengar ada yang memanggil namanya. Segera dia mencari asal suara yang memanggil namanya itu. Dan betapa terkejutnya dia saat dia mengetahui yang memanggil namanya itu adalah roh air yang melayang-layang di atas air sungai yang dalam itu. Namun di sisi lainnya dia juga penasaran di dalam hatinya. Apakah itu yang melayang-layang memanggil namanya? Dengan memberanikan diri, ia pun mendekati makhluk aneh itu. Semakin mendekati makhluk itu, semakin ia tidak bisa mempercayai apa yang ada di hadapannya. Itu karena yang berada di hadapannya adalah roh air yang berwujud naga yang bisa berbicara kepadanya. Dengan suara yang berat namun lembut, roh air itu bertanya kepada sang putri, "Apakah kamu benar-benar menyayangi sungai ini beserta hewan-hewan dan alam di sekitarnya?" Tanya roh air itu kepada sang putri. Lalu dengan sedikit rasa takut sang putri menganggukkan kepalanya kepada roh air. "Jika memang demikian, baiklah, aku akan memberikan sebagian kekuatanku kepadamu. Dengan kekuatan ini, saya harap kamu dapat membantu saya untuk menjaga kelestarian alam di sini dan membantu penduduk desa di saat mereka mengalami kesusahan." Jawab roh air itu kepada sang putri. Namun sang putri saat itu masih belum mengerti apa yang dimaksud oleh roh air itu. Karena roh air itu memahami sang putri yang sedang kebingungan, ia pun berkata kepada sang putri, "Sudahlah, tidak apa-apa jika kamu saat ini belum mengerti apa yang saya katakan. Namun kelak, dengan sendirinya pasti kamu juga akan mengerti." Lalu, roh air itu meminta sang putri untuk duduk bersila di atas batu. Sang putri pun mengikut saja apa yang diminta oleh roh air itu. Dia duduk bersila di atas batu kalin yang besar sambil memejamkan matanya. Lalu, roh air yang berwujud naga itu memberikan sebagian tenaganya kepada sang putri. Tiba-tiba tubuh sang putri dipenuhi oleh warna pelangi yang indah. Kemudian dia melayang-layang ke permukaan air sungai dan kembali lagi ke atas batu kali yang besar itu. Saat ia membuka pejaman matanya, roh air itu sudah menghilang dari hadapannya. Namun masih terdengar suara roh air itu katanya, "Sebagian tenagaku telah kuberikan kepadamu, pergunakanlah itu sebagaimana pesan saya sebelumnya kepadamu." Bagaikan habis bermimpi, sang putri bangkit dari tempat duduknya dan ia pun kembali ke desa. Hari-hari pun berlalu, sang putri tidak merasakan perubahan apapun di dalam dirinya, sehingga ia hampir sudah melupakan kejadian saat di pinggir sungai waktu itu. Musim pun berganti, kemarau panjang melanda semua pelosok bumi Kalimantan sehingga terjadi kekeringan yang ekstrim di mana-mana. Suatu pagi, di saat sang putri baru saja terbangun dari tidurnya, ia mendengar banyak warga desa yang beramai-ramai ada di halaman rumahnya. Rupanya para warga desa mendatangi ayah sang putri Tunggal untuk menyampaikan keluhan-keluhan para warga karena kebun dan sawah semua gagal panen karena kekeringan yang panjang. Mendengar hal ini, sang putri langsung turun ke kebun untuk melihat kondisi kekeringan yang melanda pertanian desa mereka. Sedihlah dia melihat apa yang terjadi di sana. Kebunan dan sawah semua telah gagal. Saat itu tiba-tiba dia teringat akan roh air yang pernah memberikan kekuatan kepadanya. Ia pun bergegas pergi menuju sungai yang letaknya agak berjauhan dengan desa itu. Sesampainya ia di sana di saat malam, dia pun segera menempelkan kedua telapak tangannya sambil memejamkan matanya dan berkata di dalam hatinya, "Roh air, tolonglah kami." Segera setelah dia menyebutkan itu, tiba-tiba dia merasa tubuhnya berubah menjadi naga yang memiliki sisik berkilauan, berwarna hijau zamrud dengan corak emas di punggungnya.
Ia dalam bentuknya sebagai seekor naga menari-nari di dalam air, sehingga menghasilkan pusaran air besar di sungai itu. Lalu, tiba-tiba pusaran itu bagaikan memanggil awan gelap yang muncul di langit. Dan setelah beberapa saat, hujan pun turun dengan derasnya. Para warga terheran-heran tetapi bahagia, karena tiba-tiba bisa datang hujan yang sangat deras itu. Setelah tubuhnya kembali ke wujud manusia, kembalilah sang putri ke desa itu, dan dia ikut bersenang-senang dengan para warga desa. Lahan pertanian yang sebelumnya kekeringan kini sudah tidak lagi. Semua lahan ladang dan sawah telah dibanjiri oleh air yang berlimpah. Demikian legenda Putri Tunggal yang hingga saat ini masih kental dengan budaya suku Dayak Kenya. Ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan, pengorbanan, dan cinta terhadap alam. Ia melambangkan keseimbangan antara manusia dan alam, serta kepercayaan bahwa roh alam akan selalu melindungi mereka yang merawatnya dengan penuh cinta. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila kawan-kawan suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya doakan kawan-kawan semua selalu sehat, dimudahkan rezekinya, sukses dalam hidup, juga bahagia dunia dan akhirat. Terima kasih.